Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil aradina was samawat. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wa bi afwihi tughfaru dhunubu was sayyiat wa bi karamihi tuqbalul ataya wal qurabat wa bi lutfihi tustarul uyubu waz zallat. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakun syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang telah memberikan kepada kita taufik, hidayah, inayah, dan dengan berbagai macam kenikmatan yang ada Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semua. Dari sekecil-kecilnya nikmat sampai sebesar-besarnya nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas ketakwaan, nikmat di atas ketaatan, dan berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah a'azzani Allah wa iyyakum, hendaklah kita memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi di hari Jumat, di mana hari Jumat dianjurkan kita memperbanyak salawat, minimal kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa khatib mewasiatkan kepada diri khatib dan juga kepada para jamaah, hendaklah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang telah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Begitu juga Nabi SAW mewasiatkan takwa di dalam hadis-hadisnya. Begitu juga para sahabat, para ulama-ulama terdahulu, banyak sekali mereka semua mewasiatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu wasiat takwa yang telah dijelaskan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, yaitu menantu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau yang dinamakan takwa adalah al-khaufu minal jalil wal amalu bitanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Kata Ali bin Abi Thalib, yang namanya takwa itu adalah sikap, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha jalil, yaitu kita takut kepada Allah dengan yang maha tinggi, yang maha jalil, yang maha agung, takut akan siksanya. Bagaimana kita senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Wal amalu bitanzil, dengan beramal terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu dalam beramal patokannya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kemudian waridha bil qalil, ridho terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu jumlahnya sedikit terlebih lagi jumlah yang banyak.
Kemudian wal istidadul yaumir rahil, hendaknya kita bersiap-siap untuk hari kebangkitan, untuk hari kepergian, yaitu hari akhirat, di mana nanti setiap amal kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita yang hadir di tempat ini, di masjid yang mulia ini, semua kita adalah seorang muslim, dan sebagian besar dari kita adalah kepala rumah tangga, seorang suami, seorang ayah, dan orang yang menjadi tulang punggung ataupun kita memiliki tanggungan di bawah kita. Artinya kita diemban oleh Allah Subhanahu wa taala amanah berupa anak, istri, dan juga orang-orang yang berada di bawah kita, yaitu diperintahkan oleh Allah untuk menafkahi mereka semua. Perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja, di sini menunjukkan bekerja menafkahi anak istri adalah ibadah. Bekerja adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga adalah ibadah, dan ini perintah Allah Azza wa Jalla. Tatkala kita melaksanakan perintah Allah ini, berarti kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Ketika kita meninggalkan perintah Allah ini, tentunya sebaliknya kita akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kata Allah Subhanahu wa taala, kewajiban ayah sebagai kepala rumah tangga menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Maka bekerja adalah satu kewajiban untuk menafkahi anak istri kita atau orang-orang yang berada dalam tanggungan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan juga dengan kabar tentang Nabi Daud alaihissalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Dawudan nabiyya kana la yakulu illa min amali yadih. Sesungguhnya Nabi Daud tidak makan kecuali dari hasil jerih payahnya sendiri. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang Nabi Zakaria alaihissalam, kana Zakaria najjaro, adalah Nabi Zakaria seorang tukang kayu. Maka jamaah rahimani wa rahmakumullah, di antara kemuliaan seorang laki-laki, di antara kemuliaan seorang suami kepala rumah tangga, yaitu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yaitu anak, istri, serta orang-orang yang berada di dalam tanggungan kita. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui bahwa bekerja adalah ibadah, bekerja ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah dengan kita bekerja ini, kemudian memberikan nafkah kepada anak istri kita, memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar yang engkau belanjakan di jalan Allah, satu dinar yang engkau belanjakan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau sedekahkan kepada fakir miskin, dan satu dinar yang engkau belanjakan, engkau nafkahkan untuk keluargamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling agung, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau belanjakan untuk keluargamu. Begitu besar keutamaan menafkahi anak dan istri. Kemudian yang terakhir yang perlu kita perhatikan, di dalam bekerja mencari rizki, maka penuhilah syarat-syaratnya, yaitu mencari rizki yang halal, tinggalkan yang haram.
Maka seorang muslim dituntut untuk mencari pekerjaan yang halal, bukan pekerjaan yang asal-asalan, bukan pekerjaan yang hanya sekedar mudah mendapatkan uang, tidak. Akan tetapi bagaimana kehalalannya, bagaimana keberkahannya. Nabi SAW bersabda, ayyuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fit talab fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abdha anha. Kata Rasulullah SAW, wahai manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rizki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rizkinya, walaupun datangnya terlambat. Nabi juga SAW yang menjelaskan kepada kita tentang ancaman orang yang menafkahi anak istrinya dengan harta haram, orang yang makan dari harta haram. Nabi bersabda, kullu jasadin nabata min suhdin fannaru aulabih. Setiap badan yang tumbuh dari harta haram, maka neraka pantas baginya. Yakinlah jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin rizki kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin rizki keluarga kita, anak istri kita. Allah tegaskan, nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang memberikan mereka dan kalian rizki. Begitu juga ya di dalam hadis yang lain, di dalam hadis bahwasanya Nabi menjelaskan, lau anna bna adam haraba min rizqihi kama yaharabu minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Sekiranya anak Adam itu lari dari rizkinya sebagaimana ia lari dari kematian, rizkinya pasti akan menjumpainya sebagaimana kematian akan menjumpainya. Ingatlah para ayah, orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang besar, amanah anak dan istri untuk menafkahi. Ingatlah sabda Nabi SAW yang lain, in kana kharaja yas'a ala waladi sigharan fahuwa fi sabilillah wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Apabila dia keluar mencari nafkah, bekerja untuk anaknya yang masih kecil, maka ia berada di jalan Allah. Dan apabila ia keluar mencari nafkah untuk kedua orang tuanya yang sudah tua renta, maka dia juga berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dalam setiap urusan-urusan kebaikan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة